Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kitab Madza Qala Iblis ke episode yang ke-9. Melanjutkan dari episode yang ke-8 bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada iblis, siapa itu orang yang ikhlas? Jawab iblis, amma alimta ya Muhammad, tidakkah engkau tahu ya Muhammad, innaman ahabbad dirham wad dinar, sesungguhnya orang yang mencintai uang, harta, dirham, dinar, rupiah, dolar, dia mencintai uang, duit, laisa bimukhlas lillahi ta'ala, dia bukan orang yang ikhlas karena Allah. Wa idza ra'aitur rajul la yuhibbad dirham wad dinar wa la yuhibbul madah was sana alimtu annahu mukhlis lillah ta'ala fataraktuhu. Kata iblis, jika aku melihat seseorang dia tidak mencintai uang, harta, pangkat, wala yuhibbul madah was sana, dia tidak mencintai daripada puji-pujian, alimtu, aku tahu, annahu, bahwasanya orang tersebut mukhlis atau mukhlas lillahi ta'ala, yaitu orang yang diikhlaskan Allah Ta'ala atau orang yang ikhlas, fataraktuhu, maka aku tinggalkan ia. Itulah kesimpulan daripada episode yang ke-8. Ada baiknya selalu saya katakan, jika menuntut ilmu atau mendengarkan sesuatu jangan setengah-setengah, jangan nanggung sehingga jadi salah paham atau gagal total. Jadi usahakan untuk melihat dari episode yang pertama. Apa yang dijelaskan iblis bukan rekayasa. Apa yang dijelaskan iblis kita harus percaya. Bukan karena iblis ini makhluk laknat kemudian tukang bohong kita nggak percaya. Sebab di episode-episode yang sebelumnya iblis sudah berjanji di hadapan Nabi, apa yang dikatakan itu adalah kejujuran. Sebab sudah diancam oleh Allah untuk berbicara jujur di hadapan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, apa yang dikatakan iblis kita harus percaya karena iblis ini diamanatkan oleh Allah untuk berbicara jujur apa yang diketahui untuk menggoda anak manusia yang menjadi dosa besar sehingga manusia tersebut masuk ke neraka jahanam bersama iblis. Kalau dia khianat, dia akan dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kembali lagi simak episode-episode yang sebelumnya. Baik, kita masuk kepada episode yang ke-9. Lanjutan masih mengenai ikhlas atau cinta dunia akan dijelaskan di sini. Wa innal abda, kata iblis, madama yuhibbul mal wassana wa qalbuhu muta'alliq bi syahawatid dunya fa innahu atwa'u mimman asifalakum. Sesungguhnya seorang hamba, kata sang iblis, sesungguhnya seorang hamba selama dia mencintai harta, selama hamba tersebut mencintai daripada puji-pujian, wa qalbuhu, dan hatinya muta'alliq, berkaitan, bisyahawatid dunya, gandrung dengan syahwat-syahwat dunia, fa innahu, maka sesungguhnya atwa'u mimman asifalakum, sesungguhnya dia adalah orang yang telah disebutkan oleh disebutkan oleh iblis, ya, apa yang disifatkan oleh iblis, ya. Annahu mana dia tuh? Fa innahu atwa'u mimman asifalakum. Maka kata iblis, sesungguhnya dia orang yang lebih taat dengan apa yang aku sifatkan kepada kalian. Artinya, ya, orang yang sangat taat kepada iblis atau pengikut iblis adalah orang yang cinta harta, cinta dunia,
cinta puji-pujian, dan hatinya berkaitan dengan syahwat-syahwat dunia. Itulah orang yang lebih taat dianggap oleh iblis ya, dengan apa yang iblis telah sifatkan. Apa yang telah disifatkan oleh iblis, maka lihatlah episode-episode yang sebelumnya. Tidak ana ulang lagi. Kemudian iblis melanjutkan, amma alimta ya Muhammad, tidak engkau tahu ya Muhammad, anna hubbal mal, sesungguhnya orang yang mencintai harta, min akbaril kabair, adalah sebesar-besarnya dosa. Akbar paling besar, kabair dosa besar. Jadi kata iblis, amma alimta anna hubbal mal min akbaril kabair, tidakkah engkau tahu ya Muhammad bahwasannya mencintai harta itu adalah termasuk dosa-dosa besar. Kenapa iblis mengatakan demikian? Ya, karena sebab hartalah orang berbuat aniaya. Sebab hartalah dia korupsi. Kenapa sih orang korupsi? Ya karena harta. Kenapa sih orang membunuh? Ya karena harta. Kenapa sih orang berzina? Ya karena harta. Kenapa sih dia melacurkan diri? Ya karena harta. Kenapa sih dia ini dan itu? Ya karena harta. Uang, kedudukan. Itulah semuanya yang dikatakan adalah hubbud dunya, cinta dunia. Ini dilanjutkan oleh iblis. Amma alimta ya Muhammad anna hubbal mal min akbaril kabair. Ya Muhammad, amma alimta anna hubbar riyasah min akbaril kabair. Wa inna takabbur min akbair kabair. Ketahuilah Muhammad bahwasannya orang yang mencintai harta daripada tergolong dari orang yang dosa-dosa besar, termasuk daripada bilangan dosa-dosa besar. Ya Muhammad, ketahuilah, kata iblis, ya, tidakkah engkau tahu bahwasanya mencintai kedudukan, mencintai pangkat kedudukan, min akbaril kabair, termasuk daripada dosa-dosa besar. Mencintai kedudukan, pangkat, gara-gara pangkat, nyari harta, nyari dunia. Dia tahu hadisnya, nggak boleh mencaci habaib, nggak boleh menghina keturunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan sama dia. Kenapa? Karena mencari puja-puji, mencari pangkat, atau mencari harta. Atau dia tahu hukum minuman keras haram, dia tahu hukum berzina haram, dia tahu ini itu haram. Tapi kenapa dia masih tahu itu hadis, tahu ayat Al-Quran? Kalau kita bicara orang bodoh sih, ya wajar-wajar aja orang bodoh walaupun haram, dosa. Tapi ini kadang dilakukan oleh orang-orang yang mengerti, tahu ayat Qurannya, tahu hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tapi masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Menghina, menghasut, menggibah, bahkan korupsi, bahkan mencari ini dan itu, bahkan berbuat aniaya, membuat fitnah kepada para habaib, membuat fitnah kepada para ulama. Ini itu. Pokoknya apa aja yang diharamkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dilarang, jelas dia tahu. Kenapa dia masih berbuat yang demikian? Itulah karena dia cinta dunia. Cinta dunia di sini ya kalau nggak mencari nama, mencari kedudukan, mencari harta, mencari uang, mencari pangkat, mencari kursi, apapun juga bentuknya. Itulah daripada cinta dunia. Ketahuilah itulah hubbud dunya. Ya, ini dikatakan oleh Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ya, atau kullu khati'ah, yaitu cinta dunia itu adalah biang dari segala pangkal kesalahan. Dosa-dosa itu sebabnya dari cinta dunia. Wa inna takabbur min akbaril kabair. Dan sesungguhnya kesombongan itu daripada bilangan dosa-dosa besar. Sombong itu jangan lihat ngomongnya keras, tegas, dikata sombong. Pakaiannya mewah, sombong. Bukan itu. Hakikat sombong adalah al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, menolak yang hak, yang sudah digariskan, yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dikasih tahu oleh ulama, ini tidak boleh, itu tidak boleh, dia tolak. Wa ghamtun nas, malah dia bikin hina manusia yang bawa berita. Ada orang kasih tahu nggak boleh begini, dia tolak, kemudian dia hina itu orang.
Apalagi bukan hina, memfitnah, memaki, mencaci maki. Apalagi menolak aja sudah dosa besar. Apalagi memfitnah. Ya Muhammad, amma alimta anna li sab'ina alfa walad. Ya Muhammad, tidaklah kau tahu bahwasannya aku ini mempunyai 70.000 anak. Ini kata iblis. Ketahuilah Muhammad bahwasannya saya mempunyai 70.000 anak. Walikulli waladin minhum, dan dari setiap anak dari mereka 70.000 anak, dan setiap anak ya sab'una alf syaiton, 70.000 syaiton. Nah, tinggal kali 70.000 kali 70.000. Kata iblis, saya punya anak 70.000, setiap anak ini mempunyai anak lagi 70.000 syaiton. Oleh karena itu, ya tidak ada yang bisa ya menghadang daripada gerakan iblis yang dia menghasut manusia, yang kemudian manusia itu menjadi tentara-tentara iblis, baik dari golongan syaitan, bangsa jin dan bangsa manusia. Maka waspada. Ya, yang tidak terkena adalah orang yang lillah, tentunya semuanya dengan ilmu. Mari duduk di majelis ilmu. Kalau tidak duduk di majelis ilmu, ya walaupun dia alim dan sebagainya, yang dikhawatirkan tergoda oleh hubbud dunia yang sudah dijelaskan tadi, sehingga kena pangkat dunia dan sebagainya, sehingga dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, nanti kita lanjutkan lagi. Fan minkum, jangan lupa ya yang punya YouTube subrek Habib Betawi, dukung channel ana ya untuk kebaikan, untuk dakwah, untuk mengimbangi daripada channel-channel yang tidak atau mayanfa yang tidak berfaedah. Fan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.